Pelvic organ prolapse atau yang biasa dikenal di masyarakat sebagai turun peranakan adalah suatu penyakit di mana terdapat kelemahan dari struktur penyokong dasar panggul perempuan sehingga organ-organ dasar panggul perempuan seperti rahim, kandung kencing, anus atau rektum akhirnya melorot turun ke vagina atau melewati pintu vagina keluar dari vagina. Pelvic organ prolapse atau turun peranakan utamanya disebabkan karena kelemahan struktur penyokong dasar panggul perempuan. Jadi, di dasar panggul perempuan terdapat suatu struktur yang terdiri dari otot, kemudian jaringan ikat, kemudian persyarafan, serat kolagen dan elastin dan lain sebagainya yang fungsinya menopang agar organ-organ dasar panggul perempuan tetap berada di lokasinya dan tetap dapat berfungsi dengan maksimal. Bila struktur ini mengalami kelemahan atau kerusakan, maka penyokongan tersebut tidak berlangsung optimal sehingga organ-organ tersebut akan melorot turun ke vagina bahkan sampai keluar melewati pintu vagina. Dengan adanya perubahan struktur dan posisi tersebut, maka akan terjadi gangguan dari fungsi-fungsi organ tersebut. Ya, untuk perempuan dengan berat badan berlebih dan terutama yang sudah tergolong obesitas atau yang sering mengalami konstipasi atau sembelit berkepanjangan, ini akan memiliki peningkatan risiko turun peranakan karena adanya peningkatan tekanan di dalam perut yang berkepanjangan sehingga beban terhadap dasar panggul perempuan akan lebih berat secara berkepanjangan. Masalah lain yang juga sering sekali dialami oleh perempuan tetapi sering dianggap tidak merupakan masalah adalah faktor kehamilan dan persalinan. Jadi, kehamilan sendiri sebenarnya merupakan suatu beban terhadap dasar panggul perempuan. Persalinan juga. Apapun jenis persalinannya, apakah melahirkan normal atau melahirkan secara sesar, sebelumnya tentu sang ibu sudah mengalami kehamilan dulu. Tentu dengan adanya kehamilan ada peningkatan beban terhadap dasar panggul perempuan sehingga dapat memicu kerusakan dasar panggul perempuan. Untuk perempuan yang mengalami persalinan secara normal, ada risiko perlukaan atau robekan pada otot dasar panggul perempuan yang akan bisa memberikan tambahan risiko turun peranakan. Gejala turun peranakan yang paling sering dikeluhkan oleh perempuan adalah benjolan di vagina. Baik benjolannya sudah keluar dari pintu vagina ataupun benjolannya masih di dalam liang vagina. Kemudian keluhan yang lain yang sering juga dikeluhkan adalah gangguan berkemih dan gangguan buang air besar. Misalnya, seseorang untuk dapat buang air kecil secara tuntas, dia harus menekan benjolannya dulu, atau untuk buang air besar secara tuntas, ia perlu menekan benjolannya dulu. Hal-hal seperti ini merupakan gejala awal dari turun peranakan yang perlu kita waspadai. Selain itu, ada juga gejala yang sering luput dari perhatian ibu-ibu semua, yaitu keluhan saat hubungan badan dengan suami. Dapat dirasakan sensasi yang tidak nyaman pada area vagina maupun area dasar panggul pada ibu-ibu yang mengalami turun peranakan saat berhubungan suami istri. Bila ada rekan atau teman yang mengalami hal tersebut, tidak usah ragu, tidak usah sungkan, tidak usah malu, dapat meminta bantuan dokter kandungan atau dokter kandungan konsultan uroginekologi rekonstruksi. Turun peranakan atau pelvic organ prolapse ini dapat didiagnosis dari keluhan yang pasien rasakan atau yang perempuan rasakan, misalnya ada benjolan di kemaluan, atau ada berkemih yang tidak tuntas, atau buang air besar tidak tuntas, atau ada keluhan bocor urin saat batuk juga terkait.
ini akan menimbulkan kecurigaan adanya turun peranakan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dilakukan pemeriksaan organ kandungan dan dasar panggul perempuan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan USG, baik USG dasar panggul maupun USG organ kandungan perempuan. Bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tambahan. Dari pemeriksaan yang lengkap ini, kita akan dapatkan stadium atau tingkat keparahan dari turun peranakan, sehingga kita bisa memilih alternatif terapi yang paling cocok untuk masing-masing perempuan secara tailor-made. Untuk mengobati turun peranakan atau pelvic organ prolapse ini, ada berbagai alternatif yang tentunya disesuaikan dengan derajat keparahan dari penyakit turun peranakan pada masing-masing perempuan. Secara garis besar, terapinya bisa berupa terapi non-medikasi dan non-operatif, misalnya memperbaiki pola hidup, misalnya mengurangi mengangkat beban yang berlebihan beratnya, kemudian mengatasi konstipasi atau sembelit yang berkepanjangan. Kemudian juga dapat ditawarkan terapi seperti latihan otot dasar panggul atau yang sering dikenal oleh masyarakat dengan senam Kegel. Pada masyarakat atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan latihan Kegel secara rutin dan secara tepat, dapat dilakukan terapi sofa elektromagnet. Jadi, sang perempuan hanya perlu duduk santai, dapat sambil membaca majalah, tidak perlu membuka pakaian, duduk santai di atas sofa elektromagnet, sambil mendapatkan gelombang elektromagnet yang dipancarkan dari sofa tersebut, sehingga memicu kontraksi otot dasar panggulnya. Sebagai alternatif terapi lainnya, dapat ditawarkan pemasangan pesarium atau cincin vagina. Cincin vagina ini akan menopang struktur yang ada di vagina perempuan sehingga tidak melorot keluar dari pintu vagina. Selain itu, dapat pula digunakan alat penyokong di luar atau di pakaian dalam perempuan sebagai alternatif bagi perempuan. Apabila berbagai alternatif terapi non-operatif tersebut belum memberikan outcome yang maksimal, dapat dipilih terapi operatif. Pada terapi operatif ini akan dilakukan rekonstruksi dasar panggul perempuan sehingga struktur penyokong dasar panggul perempuan akan kembali kuat. Untuk operasi ini dapat dilakukan secara vaginal maupun secara minimal invasif. Operasi dengan teknik vaginal memiliki keuntungan yaitu skar luka operasi tidak terlihat, kemudian luka yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan operasi konvensional, dan penyembuhan juga lebih cepat. Untuk terapi minimal invasif, dapat dilakukan dengan menggunakan teropong yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, lalu dilakukan prosedur operatif secara minimal invasif di dalam tubuh kita. Kelebihannya, terapi ini memberikan presisi yang lebih baik, dan juga karena terapinya minimal invasif, lukanya minimal, dan lebih cepat kembali pulih beraktivitas dengan nyeri yang lebih minimal.